Wala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita semua, Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, serta teman-teman sekalian yang saya cintai serta saya banggakan. Tak lupa hadirin sekalian yang tak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu dalam kajian hadis sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selamat bergabung pada kajian hadis sore hari ini. Urutan acara seperti biasa, yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi, dan insya Allah nanti jika ada waktu akan ada sesi tanya jawab, dan terakhir doa dan penutupan. Untuk memperluas kesempatan, marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja mari kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, dipersilahkan. Baik, terima kasih Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersua dengan izin Allah. Kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita azamkan, yakni kajian hadis yang seyogianya. Hari ini kita akan membahas tentang hukum darah, ya. Hukum darah apakah najis atau tidaknya. Ini terjadi beberapa polemik, tetapi karena keterbatasan itu dan ini, materi tentang itu tidak sempat saya suguhkan. Hadirin sekalian. Oleh karena itu, sebagai gantinya kita mengulang tentang keutamaan orang yang menjaga kesucian agama, gitu. Jadi bab tentang hukum darah itu apa najis tidaknya, insya Allah akan kita bahas minggu yang akan datang. Jadi karena beberapa keterbatasan sehingga materi itu tidak sempat disuguhkan, gitu. Baik, hadirin jemaah yang Allah muliakan. Sebagai penggantinya kita akan membahas babu fadli istabro'a lidinihi. Jadi di sini ada
bab tentang keutamaan orang yang menjaga kesucian agama. Jadi babu fadli, bab tentang keutamaan man istabro'ah, orang yang menjaga kesucian diri pada agamanya. Nah, ini. Jadi setelah kita membahas tentang kemarin tentang bab ilmu, kemudian tentang wudu ya dan lain sebagainya, terakhir kita menceritakan kemarin bahwa kesucian itu dalam kesucian ada kebersihan, tetapi tidak semua kebersihan itu, tidak semua yang bersih itu, maksudnya dalam yang dalam kesucian itu ada kebersihan, kan gitu ya. Tetapi tidak semua yang kotor itu najis, nah kan gitu ya. Nah, kadangkala kesucian itu juga disimbolkan dengan sesuatu yang kasat matanya, sesuatu yang kotor. Nah, oleh karena itu, dalam bab kitabul wudu kemarin, kita sudah panjang lebar berbicara tentang masalah toharo dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini, insya Allah dengan izin Allah, kita coba mengulang ke belakang tentang menjaga kesucian agama. Karena menjaga kesucian agama juga terkait dengan toharoh itu tadi, begitu. Baik, hadirin jamaah yang Allah muliakan, jika hadirin ada kitabnya, silakan dibuka kitab Bukhari jilid pertama, hadis nomor 52. Hadis nomor 52, yakni bab tentang keutamaan orang yang menjaga kesucian agama, atau babu fadli man istabro'a lidinihi, begitu. Nah, baik, kita baca hadisnya. Nah, hadisnya, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari. Siapa? Guru beliau, yaitu Abu Nuaim. Nah, begitu. Nah, kemudian Abu Nuaim berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Zakaria. Nah, Zakaria. Berarti Zakaria adalah gurunya dari Abu Nuaim, dan Abu Nuaim adalah gurunya dari Imam Bukhari. Nah, gitu. Nah, sementara Imam Zakaria itu mendapatkan hadis ini an Amir. An Amir, dari Amir. Qala, beliau berkata, Amir berkata, Sami'tu Nu'man bin Bashir. Aku mendengar Nu'man bin Bashir. Aku mendengar, kata Amir, aku mendengar, ini Sami'tu, aku mendengar Nu'man bin Bashir, yaqulu, pernah berkata, ya. Jadi kata Amir, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata. Nah, siapa Nu'man bin Bashir? Tentu beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ya. Nah, apa yang dikatakannya? Ini yang dikatakannya. Sami itu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda. Nah, bersabda ya. Apa kata Rasulullah? Al halalu, yang halal itu bayinun, telah jelas. Kemudian wal haramu, yang haram itu bayinun, sudah jelas. Kemudian wa bainahuma, di antara yang halal dan yang haram itu musyabbahatun, ada yang subhat. Ada yang subhat. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui semua. Tidak ada yang mengetahui kesubhatan tadi, perkara yang subhat tadi, kafirum minan nas, kebanyakan manusia. Nah,
Jadi hadirin sekalian, kata Rasulullah, bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Nah, di antara keduanya, di antara yang halal dan haram itu tidak ada yang mengetahui kebanyakan manusia, kecuali sedikit yang mengetahui, itu maksudnya. Jadi kebanyakan manusia abai dengan perkara yang syubhat tadi. Namun sedikit yang mengetahui perkara yang syubhat tadi. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, faman, maka siapa orang ittaqo yang bisa memelihara, yang bisa memelihara asyubuhat dari perkara yang syubhat tadi, ya, siapa orang yang bisa terjaga dari perkara yang syubhat tadi, itu sungguh istabro'a, dia sudah mampu untuk memelihara kesucian lidinihi, akan agamanya, wa ardihi, dan kehormatan agamanya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mampu untuk terjaga, untuk terpelihara dari perkara yang syubhat tadi, maka dia sudah berlepas diri atau dia sudah mampu menjaga kesucian di dinihi, agamanya, wa ardihi, dan kehormatan agamanya. Nah, jadi hadirin sekalian, jadi ini hal yang paling utama atau hal yang menarik perhatian kita. Jadi orang yang bisa terpelihara yang dari perkara yang syubhat itu adalah mereka yang sudah mampu memelihara agamanya, ya, memelihara keyakinannya, mampu memelihara agamanya, berada pada sesuatu yang benar, begitu, sesuatu yang tidak meragukan, begitu. Dan tentu saja dia sudah memelihara kehormatan agamanya tadi, begitu. Kalau dia terpelihara dari perkara yang syubhat. Nah, kemudian tetapi waman, siapa orang yang waqa'a, terjerumus di syubhat, dalam perkara yang syubhat, ya. Nah, adalah kondisinya karoi, seperti seorang pengembala yar'a, yang tengah mengembalakan ternaknya haulal hima, di sekitar tanah larangan. Tanah larangan itu maksudnya tanah batas, ya, batas antara tanah dia dengan tanah orang lain. Jadi dia memelihara di tapal batas tadi, begitu, memelihara mengembalakan ternaknya di antara di antara batas dia dan batas orang, begitu. Nah, jadi orang yang terjerumus kepada syubhat itu seperti orang yang mengembalakan ternaknya sekitar tanah larangan tadi, tanah batas tadi, begitu ya. Jadi boleh jadi masalahnya si kambingnya itu, binatang ternaknya itu makan rumput di tempat orang. Boleh jadi tidak. Tetapi yang namanya tanah batas, tentu saja kemungkinan besar dia memakan harta yang haram tadi. Si gembala tadi atau si hewan ternak tadi kemungkinan besar sudah memakan rumput orang, begitu. Nah, kita lanjutkan. Yusiku, hampir saja an yuwaqi'ahu, hampir saja dia terjerumus kepada apa yang diharamkan tadi. Jadi sudah sangat rentan, begitu, sudah sangat rentan, begitu. Sehingga hampir saja dia akan terjerumus kepada keharaman tadi. Nah, begitu. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Ala, ketahuilah, wa inna, sesungguhnya, likuli malikin, setiap raja itu hima, ada larangannya. Setiap raja itu ada perkara yang dia tidak suka orang lain melanggar terhadap perkara tadi, ya. Di setiap pemilik sesuatu pasti ada hal-hal yang orang lain tidak boleh mengetahui kepada apa yang dia miliki, begitu ya. Nah, karena itu Allah ketahuilah, wa
Inna sesungguhnya himallah, larangan Allah fi ardihi, di buminya ini, adalah muharimuhu, apa yang diharamkannya. Nah, begitu. Di hadirin sekalian, kalau kemudian diibaratkan seorang raja itu selalu memiliki perkara yang terlarang, yang tidak suka orang kemudian menjamah apa yang dilarangnya tadi, ya, maka apalagi dengan Allah, ya, zat yang maha tinggi itu tentu memiliki hima-himanya, memiliki larangannya yang sangat tidak suka larangannya itu dilanggar, begitu, larangannya itu dijamah oleh yang lain. Maka apa itu larangan Allah tadi? Larangan Allah itu tidak lain adalah muharimuhu, apa yang diharamkannya, apa yang diharamkannya. Nah, ini hadirin sekalian, ya. Nah, kemudian Rasulullah menegaskan kembali, ya, ala dan ketahuilah, wa inna fil jasad, sesungguhnya dalam jasad itu, mudgotan, ada segumpal daging, gitu ya. Idza, apabila solahat, telah maslahat segumpal daging tadi, maka efeknya solaha akan maslahat pula. Apa yang akan maslahat tadi? Al jasadu, jasadnya, kulluhu, seluruhnya. Nah, jadi kata Rasulullah, ketahuilah dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Ya, ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging tadi maslahat, maka maslahat pula jasad tadi. Nah, begitu. Namun wa idza, apabila fasadat, rusak itu segumpal daging tadi, ya, fasada, maka akan rusak pula al jasadu, jasad, kulluhu, seluruhnya. Nah, ala ketahuilah, wahya, yang demikian itu, al qalbu, ala kalbu. Nah, jadi hadirin sekalian, ini sayang belum selesai ini menerjemahkannya, ya, tapi nanti bisa ditanyakan saja, ya. Nah, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwa Allah tidak suka kalau apa yang diharamkan itu dijamah, dilanggar, maka dalam hati ini ada kolbu. Nah, kolbu itu sesungguhnya adalah perkara yang di dalamnya ada subhat tadi, yang apabila dia mampu meninggalkan yang subhat, maka segumpal daging tadi akan maslahat, dan maslahatlah jasadnya. Dan apabila segumpal daging tadi rusak karena dia terjerumus kepada perkara yang subhat, maka jasad itu akan rusak pula. Nah, yang demikian itu hadirin sekalian tidak lain adalah kalbu kita. Nah, jadi hadis ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana kesucian agama dan kehormatannya itu terpelihara, ya, itu amat bergantung pada hati seseorang muslim, ya, amat tergantung pada hati seorang muslim. Apabila hatinya itu bimbang dan ragu, ya, artinya dia sudah ada pada keharaman, pada batas tadi, sehingga kemudian kalau dia tidak segera meninggalkan bimbang dan ragu tadi, ya, maka dia akan disentuh oleh setan, akan dikendalikan oleh setan, dan segumpal daging tadi akan rusak, yang berakibat rusak pula jasad. Nah, gitu. Nah, itu hadirin sekalian inti masalahnya. Nah, jadi dari hadis ini, ya, kita bisa melihat bahwa Rasulullah dengan hadis ini ingin menceritakan tentang kiat-kiat untuk menjaga kesucian agama kita dan dalam rangka memelihara kehormatan kita sendiri dalam beragama ini. Jadi
kesucian agama Islam yang kita cintai ini, yang menjadi pegangan kita untuk hidup di dunia ini, dan supaya kita bisa menuai hasil kelak di akhirat nanti, itu kesuciannya, tempat bersemayamnya agama dalam diri kita ini akan terjaga kesuciannya dan akan terjaga kehormatannya selama kita mampu meninggalkan perkara yang syubhat. Dan perkara yang syubhat itu tentu ada dalam hati kita. Begitu. Hadirin sekalian, nah, secara umum hadis ini berbicara tentang 3 hukum dalam Islam, ya, 3 hukum dalam Islam. Secara umum ada perkara yang haram, ada perkara yang halal, dan hukum yang ketiga adalah perkara yang syubhat. Jadi hadis ini menceritakan 3 hukum dalam Islam secara garis besarnya. Yang pertama adalah tentang halal, perkara yang dihalalkan Allah, dan yang kedua adalah keharaman Allah tadi, dan ketiga perkara yang syubhat. Ya, 3 hukum tadi. Nah, hadirin sekalian, hanya dalam hadis ini dikatakan bahwa yang halal itu sudah jelas. Yang haram pun juga sudah jelas. Tidak ada yang samar dalam kehalalan, tidak ada yang samar dalam keharaman. Karena sudah jelasnya yang halal, kita akan bisa melaksanakannya dengan baik. Karena sudah jelasnya yang diharamkan Allah, maka kita pun juga bisa berusaha dengan tegas untuk meninggalkan keharaman itu. Nah, begitu. Karena yang halal itu bayyinun, wal haram bayyinun, begitu. Nah, sementara persoalannya, ya, yang syubhat itu, yang la ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Begitu. Nah, coba kita lihat dulu hadirin sekalian kepada perkara yang halal dan yang haram tadi, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, Bapak dan Ibu dosen, kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, ya, para hadirin seluruhnya, dan tentu tidak lupa adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, ya. Nah, jadi bahwa yang halal itu begitu banyak, tidak terbilang. Jadi kalau orang bicara susah ya mencari yang halal, banyak. Yang halal sudah banyak. Dan jelas lagi rupanya, ya. Yang haram pun juga sudah jelas dan banyak rupanya. Dan karena jelas seluruhnya, baik yang halal jelas, yang haram yang jelas, sehingga mudah kita mengidentifikasinya untuk supaya kita bisa menjalankan yang halal dan supaya kita bisa meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mudah mengidentifikasi yang halal itu mana, yang haram itu mana? Nah, sesungguhnya dalam syariat Islam itu kehalalan dan keharaman itu bisa diringkaskan dalam 2 hal. Apa ringkasan dari 2 hal tadi? Yaitu jual beli dan riba. Ya, jadi hadirin sekalian, karena yang halal itu betapa banyaknya, tidak terhingga dan jelas sekali, ya. Yang haram itu juga demikian juga betapa banyaknya dan jelas sekali, sehingga tidak sulit kita mengidentifikasi mana halal mana haram. Begitu. Tetapi supaya mudahnya, maka kehalalan dan keharaman itu sesungguhnya dapat kita ringkaskan ke dalam 2 hal, yaitu apa yang disebut dengan jual beli dan apa yang disebut dengan riba. Jual beli adalah jual beli adalah simbol dari semua apa yang dihalalkan Allah. Sedangkan riba adalah simbol atau wakil dari setiap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keterangan tentang itu
dapat kita lihat hadirin sekalian dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 275 seperti yang terlihat ini, gitu. Ini mungkin kita bersari. Nah, begitu. Nah, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 jelas sekali, ya hadirin sekalian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba. Nah, gitu ya. Jadi ulangi hadirin sekalian. Jadi karena begitu banyaknya yang halal dan begitu banyaknya yang haram, kita seringkali sulit untuk memilah walaupun jelas ya. Nah, oleh karena itu supaya ukurannya supaya jelas kita ringkaskan pada dua, yaitu yang disebut dengan riba dan jual beli. Riba adalah wakil atau simbol dari apa yang diharam, semua apa yang diharamkan oleh Allah, dan jual beli adalah simbol dari semua apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba. Nah, gitu kan? Mereka yang memakan riba, la yakumuna, mereka tidak bisa berdiri illa kama yakumu, kecuali kalau dia berdiri itu seperti berdirinya alladzi, orang yang yatakhabbatuhu syaiton, ya seperti orang yang disentuh oleh setan, minal mas, karena sentuhan tadi, gitu ya. Jadi orang yang riba itu, orang yang melaksanakan riba itu tidak mampu berdiri. Kalaupun dia berdiri, karena disentuh oleh setan. Dalam terjemahan yang bebasnya, karena kerasukan setan, begitu ya. Nah, zalika, yang demikian itu bi'annahum, karena mereka itu qalu, menyatakan innamal bai'u, sesungguhnya jual beli itu mithlu riba, seperti riba. Nah ini ya. Jadi mereka itu karena sulitnya berpikir, karena sudah dirasuki oleh setan tadi ya, sehingga apapun yang dihalalkan oleh, apapun yang diharamkan oleh Allah, apapun yang diharamkan oleh Allah dalam pandangannya selalu halal, begitu. Selalu halal, ya. Dalam kalimat innamal bai'u mithlu riba. Nah, gitu ya. Kata mereka, hanya saja al-bai', jual beli itu seperti riba saja. Begitu. Padahal sesungguhnya hadirin sekalian, sesungguhnya wa ahallallah, Allah menghalalkan al-bai'a, jual beli, wal harama ar-riba, dan mengharamkan riba. Nah, ini dua hal ya. Jadi Allah sudah memilah. Allah sudah memilah dengan jelas. Ini jual beli, ini riba. Jual beli adalah simbol apa yang dihalalkan oleh Allah, dan riba adalah simbol apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, faman ja'ahu, siapa yang datang kepadanya mau izotun, nasihat, siapa yang menerima nasihat min robihi, dari Tuhannya, fantaha, lantas dia berhenti dari apa yang di keharaman yang dia lakukan setelah mendapatkan nasihat, ya, falahu masalah, maka dia tidak akan kehilangan apa yang sudah didapatnya, ya. Wa amruhu, sedangkan urusannya ilallah, kembali kepada Allah. Nah, jadi artinya hadirin sekalian, ketika dia begitu kayanya melaksanakan riba tadi, tiba-tiba dia tobat, hartanya tidak diganggu gugat oleh Allah, ya sudah, itu hasil kasabnya, tidak perlu itu sudah miliknya, begitu. Nah, urusannya sudah urusan Allah, begitu. Tetapi persoalannya,
Waman ada, siapa yang kembali kepada kekufuran tadi setelah mendapatkan nasihat, faulaika, maka mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka abadi di dalamnya. Nah ini, nah jadi hadirin sekalian, dalam ayat ini jelas ya, di keharaman dan kehalalan itu begitu. Jadi kalau kita sulit karena begitu banyaknya yang dihalalkan Allah dan begitu banyaknya pula yang diharamkan oleh Allah, sulit mengidentifikasi ya, maka sesungguhnya ringkasannya ada pada jual dan beli. Nah, dia jual dan beli. Ada pada jual beli dan riba ringkasannya. Nah, jadi itu di antaranya. Nah, hadirin sekalian, terkait dengan masalah jual beli, nah ini supaya karena di ayat tadi kan orang-orang yang memakan riba tadi itu sempoyongan seperti orang yang kerasukan iblis, ya, sempoyongan, sehingga dia tidak mampu membedakan mana yang halal dan haram. Dalam pandangannya semuanya halal, begitu, semuanya halal, begitu, ya. Nah, padahal Allah sudah memilah mana jual beli, mana riba, begitu. Ya. Nah, hadirin sekalian, terkait dengan jual beli tadi, ya, ada ayat yang tegas menunjukkan, yaitu dalam surat As-Saff ayat 10 dan sampai 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, sukakah seandainya aku tunjukkan kepada kalian ala tijarotin, akan sebuah perniagaan, akan sebuah jual beli, tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Apa perniagaan tersebut? Perniagaan tersebut tidak lain adalah dijelaskan dalam ayat 11-nya, yaitu perniagaan tersebut, perniagaan atau jual beli yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan yang pedih tadi adalah tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya, wa tujahiduna, dan kalian berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dan dengan diri kalian. Nah, jadi perniagaan yang bisa menyelamatkan dari siksaan yang pedih itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Nah, yang demikian itu hadirin sekalian, dalikum, yang demikian itu adalah khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum ta'lamun, seumpama kalian mengetahuinya. Gitu. Nah, kemudian hadirin sekalian, perniagaan itu juga akan menyebabkan yaghfir lakum, Allah mengampuni kalian, yakni mengampuni seluruh dosa-dosa kalian, ya, wa yudkhilkum, dan akan memasukkan kalian jannatin, kepada surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang sungai-sungainya mengalir di sekitarnya, ya, wa masakini thayyibatan, dan akan memasukkan kepada tempat-tempat yang baik, fi jannati adnin, dalam surga-surga Aden, zalikal, yang demikian itu adalah al-fauzul azim, kurnia yang besar. Ya, dalam ayat berikutnya, wa ukhra, nah sedangkan perniagaan itu juga akan menyebabkan hal yang lain, yaitu tuhibbunaha, kalian akan mendapatkan sesuatu yang dicintai. Apa yang dicintai itu? Nasrun, kesuksesan, kemenangan minallah, dari Allah, wa fathun, dan kemenangan qarib, yang dekat. Karena itulah, wa basyiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang mukmin dengan melalui perniagaan tadi. Begitu. Nah, jadi ini
hadis kalian adalah perniagaan dari Allah, ya. Jual beli dengan Allah. Jual beli dengan Allah itu begitu untung, ya. Untung sekali, begitu. Yaitu di antaranya keuntungannya itu adalah akan mendapatkan ampunan, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga dan akan dimasukkan ke tempat-tempat yang baik di surga Aden, ya, dan yang lainnya yang sangat kita cintai, yaitu adalah kesuksesan dalam hidup. Tentu saja kalau kita sukses hidup di akhirat, apalagi, ya, karena kan akhirat itu amat bergantung, kesuksesan di akhirat amat bergantung kepada kesuksesan kita di dunia ini. Karena adunya mazra'atun lil akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk akhirat. Jadi itu kan yang dicintai oleh kita. Ya wa ukhra tuhibbunaha. Ya, nasrum minallah, yaitu kesuksesan, ya, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan dari segala perjuangan, ya. Oleh karena itu wabasyiril mu'minin, gembirakanlah mereka orang-orang mukmin. Nah, gitu. Nah, hadirin sekalian, itu jual beli tadi. Tetapi kalau riba, di samping memang mungkin ada keuntungan secara material, ya, tetapi kerugiannya amat banyak, menyangkut dirinya dan kesuksesannya hidup kelak di akhirat. Begitu. Mungkin di dunia dia sukses dengan ukuran materi tadi, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan kesuksesan. Terlebih keburukannya akan melanda kepada semua orang yang terkena jeratan apa yang dilakukannya dengan riba tadi. Begitu. Nah, hadis kalian itulah. Jadi kembali lagi, ya, bahwa hukum halal dan haram itu karena begitu banyak yang dihalalkan dan demikian juga begitu banyak yang diharamkan, itu sulit kita mengidentifikasi. Karena itu identifikasinya hanya pada jual beli dan riba. Kalau kita berjual beli, maka semua dihalalkan. Ya, dan keuntungannya berlipat-lipat. Begitu. Keuntungannya kalau kita berjual beli itu, ya, kalau kita menanam satu, maka akan bertambah menjadi 700 lipat, bahkan tidak terhingga. Begitu. Kalau jual beli, kalau riba kan tidak seperti itu. Begitu. Nah, oleh karena itu jual beli dalam Quran surat surat As-Saff tadi begitu tegas diutarakan, begitu. Nah, kita kemudian masuk ke perkara yang subhat, hadirin sekalian, kepada perkara yang subhat. Nah, subhat itu jenis hukum ketiga setelah halal dan haram. Nah, begitu, ya. Nah, tetapi kita akan mengetahui bahwa itu perkara yang subhat kalau kitanya mampu untuk melakukan jual beli dengan Allah. Begitu, ya. Hanya kalau boleh kita kelompokkan yang subhat itu ada 3 hal, ya, secara garis besarnya. Nah, jadi mereka yang terjerumus kepada perkara yang subhat itu adalah satu, mereka yang ragu pada konsep Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau dalam diri kita bersemayam bimbang dan ragu kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnahnya, begitu, ya, maka itu artinya kita sudah mulai terjerumus kepada subhat. Begitu, hadirin sekalian. Jadi itu identifikasinya. Kapan kita terjerumus kepada kesubhatan? Pada saat kita ragu akan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Yang salah satu contohnya, hadirin sekalian, adalah kalau kita
menggunakan metode kafir dalam memahami Al-Quran. Nah, ya. Jadi kalau kita menggunakan metode kafir dalam memahami Al-Quran. Begitu. Nah, apa itu metode kafir dalam memahami Al-Quran? Metode mungkar gitu ya. Yaitu seperti yang disampaikan oleh orang-orang kufur. Ya. Dan mereka yang lengah dari keislamannya. Apa? Yaitu diantaranya metodenya meragukan dahulu segalanya. Kemudian meragukan dahulu segalanya untuk mendapatkan keyakinan. Nah itu hati-hati. Metode itu metode kufar. Tidak boleh kita gunakan. Pertanyaannya, kan banyak orang yang masuk Islam gara-gara dia menelaah, gara-gara dia ragu dahulu. Ya itu kan orang kufur. Beda dengan kita. Kita ini orang mukmin. Tidak bisa menggunakan orang metode kafir. Wajar kalau mereka ragu, wajar karena itu di luar lingkaran kita. Begitu, itu di luar lingkaran kita, wajar. Tetapi jangan sampai metode orang lain, metode kufur itu kita gunakan dalam memahami Al-Quran. Begitu. Nah, jadi apa yang terjadi hari ini, ya, kenapa Al-Quran itu tidak banyak memberikan faidah, berkah kepada kita, gara-gara kita menggunakan metode kufur dalam memahami Al-Quran tadi. Sementara metode yang harus kita gunakan, yakin dulu. Yakin dulu. Baru dari keyakinan itulah, maka kita menggunakan menelaah, meneliti. Jadi penelitian terhadap Al-Quran itu dimulai dari kesimpulan yang tidak boleh ditinggalkan. Dimulai dari kesimpulan yang tidak boleh ditinggalkan. Begitu ya. Sementara orang-orang kafir kan dimulai dari keraguan. Menuju kepada kesimpulan, kalaupun tercapai. Ya. Kapan metode kafir itu bisa jumpa dengan kesimpulan? Ketika keilmuannya bersesuaian dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Begitu. Contoh misal tentang ASI ya, tentang ASI itu hadirin sekalian. ASI itu betapa orang-orang di barat itu ragu tentang manfaat ASI. Padahal Al-Quran sudah 15 abad yang lalu itu menyatakan fungsi ASI itu besar. Nah, tetapi karena banyaknya orang-orang Islam yang menggunakan metode kufur, itu meragukan dulu, ya akhirnya mereka ikut ragu juga dengan kebenaran Al-Quran. Hal ini terkait dengan ASI tadi. Ya. Nah, kapan orang-orang kufur itu metodenya sampai kepada kesimpulan? Ketika bersesuaian dengan Al-Quran. Bukankah baru abad 19 ini mereka menyatakan bahwa ASI itu sesuatu yang berguna bagi tumbuh kembang anak. Padahal kemanfaatan ASI itu jauh 15 abad yang silam sudah Allah tekankan dalam Al-Quran. Hanya sayang nih ya, umumnya orang-orang Islam itu kena ragu kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah, akhirnya mereka berpaling kepada metode kufur. Begitu. Nah ini, jadi ketika kita sudah ragu, ada keraguan terhadap Al-Quran dan Sunnah, artinya kita sudah mulai terjerumus kepada, hati-hati, sudah mulai terjerumus kepada kesubhatan. Nah yang kedua hadirin sekalian, yang kedua, identifikasi bahwa kita sudah terjerumus kepada subhat tadi, mereka yang ingin mencari tahu alasan terhadap apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, tetapi bukan tujuan untuk taat kepada Allah. Ini masalahnya. Jadi ada orang-orang Islam, ya kalau orang kafir sih sudah jelas ya, ada orang-orang Islam di kalangan kita, ini menelaah kebenaran Al-Quran, mencari bukti, ya, mengadakan percobaan dan lain sebagainya akan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak dalam rangka taat kepada Allah. Ya paling tidak untuk memperlihatkan kecakapannya, paling tidak untuk memperlihatkan kepandaiannya. Nah orang yang seperti tadi,
Karena dasarnya bukan taat kepada Allah, maka dia terjerumus kepada kesubhatan. Nah, kemudian ciri berikutnya, siapa orang yang terlibat kepada kesubhatan itu adalah mereka yang pemahamannya dangkal. Mereka yang pemahamannya dangkal kepada Islam, sekalipun dia seorang yang hafid Quran dan hafalan hadisnya banyak, tetapi pemahamannya dangkal, sesungguh dia masuk kepada tingkat yang subhat. Nah ini hadirin sekalian, dengan tidak mengecilkan arti, ya, dengan tidak mengecilkan perjuangan teman-teman kita yang berjuang menghafal Al-Quran, yang berjuang membangun pondok-pondok tahfidz gitu ya, dengan tidak mengecilkan arti perjuangan semua itu, maka kalaulah tidak ditindaklanjuti hafalannya dengan pemahaman yang komprehensif, dengan pemahaman yang mendalam terhadap Islam, sungguh kehafalannya itu dia terjerumus kepada subhat tadi. Nah, oleh karena itu banyak kita jumpai ya para hafid dan hafidhah yang kemudian karena pemahaman kepada Islamnya dangkal, akibatnya ya tingkah lakunya hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang yang biasa-biasa gitu. Baik, itu hadirin sekalian bahasan kita hari ini. Jadi ini coba kita mengulas ke belakang ya tentang bagaimana kita bisa memelihara ya kesucian agama ini. Karena tujuan syariat itu kan hifdzuddin, memelihara agama. Nah, memelihara agama itu ternyata salah satu cirinya adalah supaya kita tidak terjerumus kepada perkara yang subhat. Tetapi kita harus melakukan jual beli dalam segala aktivitas kehidupan kita dan meninggalkan riba dalam semua aktivitas kehidupan kita. Baik, itu Irfan, mungkin kita buka sesi diskusi supaya bahasan kita lebih berkembang. Silakan. Baik, Bapak. Ya, baik, hadirin sekalian. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Ya, sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Elan Sumarna yang telah memaparkan materi kajian pada sore hari ini. Alhamdulillah luar biasa sekali telah kita simak tadi penjelasan tentang syubhat dan tentang darah. Untuk itu marilah kita masuk pada sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun di kolom live chat YouTube dan juga di kolom live chat Zoom. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Saya pilih yang pertama atas nama Ibu Tati Haryati. Silakan Ibu. Terima kasih Kang Irfan atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Elan yang sudah memberikan materinya yang luar biasa. Bapak, saya ingin bertanya tentang hadis yang nomor 52 ini ya Pak ya. Tadi saya agak lost awal-awalnya, kurang menyimak gitu. Cuma saya tertarik dengan ini Pak, yang bawah, ala wa inna fil jasad mudghah. Yang ini ya Pak ya, ida solahat solahal jasadu kullu wa ida pasadat pasada jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Nah, yang tentang al-qalb ini kan artinya hati ya Pak, al-qalb itu. Nah, sebagian ulama kan saya pernah mendengar menyatakan bahwa al-qalbu itu malikul a'do, rajanya anggota badan, sedangkan al-a'do junuduhu, anggota badan itu adalah tentaranya. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini ya Pak, seolah-olah kan yang berperan
maksudnya gini, hati itu berarti tergantung orang, hati baik dan tidak baik itu tergantung orang yang memiliki hati tersebut gitu. Kalau saya maaf ya Pak kalau saya salah mohon diluruskan. Jadi yang menentukan baik dan buruknya hati seseorang itu berarti di sini harus ada peran aktif dari manusia itu sendiri. Nah, sedangkan saya pernah membaca juga ada hadis Ahmad Pak yang apa ya bunyinya, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha, bahwa hati itu ada di tangan Allah gitu ya, yang membuat bolak-balik. Nah, jadi kalau dihubungkan bagaimana Pak di sini gitu, kalau di hadis ini seolah yang aktif itu manusia menentukan baik buruk, sedangkan di hadis yang satu lagi seolah-olah Allah lah yang maha membolak-balikkan hati. Nah, itu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, luar biasa sekali pertanyaannya Ibu tadi. Silakan pada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna, boleh langsung dijawab. ya, terima kasih Irfan. Jadi dari Bu Guru ya, buat tadi. Alhamdulillah pertanyaan yang sangat bagus, tetapi nah ini menjadi bahasan yang sangat bagus untuk kita perdalam. Baik, jadi memang tadi disampaikan bahwa hati itu adalah ibarat rajanya dan anggota tubuh itu adalah ibarat bala tentaranya. Artinya kalau hatinya menghendaki B, maka bala tentaranya itulah tangannya, kakinya, lisannya, matanya, itu yang merealisasikan apa yang dikehendaki oleh hati tadi. Begitu. Kalau hati itu baik, hati itu khusyuk, maka tentu saja digambarkan oleh anggota badan tadi. Ya, anggota badannya dia akan khusyuk sholatnya, dia akan tajam pandangannya, dia akan melakukan hal-hal yang baik, tangan dan kaki dan sebagainya. Karena memang hatinya tengah itu tadi. Nah, oleh karena itu, jadi di sini kalau peran orang tadi, kalau hatinya itu diisi dengan perkara yang halal, nah ini, ya, kalau diisi dengan perkara yang halal, maka insya Allah, ya, anggota tubuhnya melakukan apa yang halal tadi. Artinya pengendalinya itu adalah kehalalan. Begitu. Karena kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha tadi, bahwa Allah ilhamkan kepada diri itu baik dan buruk. Apabila baik itu bertumpu pada hati, ya, dan menjadi pengendalinya, maka tadi anggota tubuhnya akan maslahat. Tetapi apabila kemungkaran menjadi pengendali yang menguasai hatinya, maka rusak pula jasadnya tadi, seperti tadi. Jadi seperti itu hadirin sekalian. Nah, tetapi dalam hadis yang disampaikan oleh Bukhari tadi, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad tadi, ya, hadirin sekalian, jelas bahwa yang menentukan baik dan buruk itu memang Allah melalui, jadi yuqallibuhu, Allah yang membolak-balikan. Jadi hati itu ibarat ada pada tangan-tangan Allah, pada jari-jari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah yang membolak-balikan. Jadi ini apa hubungannya? Di satu sisi kita merencanakan dan berbuat, di sisi lain Allah yang menetapkan, tergantung Allah apa mau baik atau buruk. Nah, hubungannya bagaimana? Nah, jadi hadirin sekalian, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, begini, hadirin sekalian, jadi Allah ciptakan manusia itu adalah untuk berbuat. Untuk berbuat, yaitu untuk memilih dan memilah. Begitu. Sementara tugas Allah adalah menentukan. Jadi dilihat dari jihad, dilihat dari sudut pandang manusia, maka kita ini harus berbuat. Harus berkarya, harus memilih dan memilah. Begitu. Menjadi syirik atau terancam kita musyrik adalah ketika kita menyerahkan
segalanya kepada kehendak Allah. Sebelum kita berbuat, mestinya kita berbuat, setelah itu kita tawakal kepada Allah. Itu yang benar. Tetapi belum apa-apa kita ini tawakul, kita ini menyerahkan diri kepada Allah. Sudahlah, kan Usik dan Malik karena dalang gitu kan, katanya kan begitu ya. Ya kita serahkan kepada dalangnya, kepada Allah saja. Nah itu artinya kita musyrik. Musyrik dalam arti bahwa kita menggunakan kehendak Allah untuk menyelesaikan semua persoalan. Padahal kita ditujukan untuk berbuat. Nah gitu. Jadi ada dua sudut tinjau. Sudut tinjau. Kalau ditinjau dari sudut manusia, Allah ciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai yang merencanakan, yang berbuat, begitu. Nah, ada sudut tinjau dari sudut Allah, bahwa Allah lah yang membolak-balikan. Nah, begitu ya, bahwa Allah lah yang berbuat. Kan dalam ayat yang lain disampaikan, entah surat apa itu dikatakan, ya, wa ma romaita iz romaita walakin Allah roma. Kan begitu ya. Jadi dalam peperangan itu ketika engkau melemparkan tombak, sesungguhnya tidak ada yang melemparkan tombak kecuali Allah yang melemparkan. Sama dengan begitu. Jadi ada dua sudut tinjau. Sudut tinjau manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat, dan sudut tinjau Allah yang menentukan segala. Ini dua sudut tinjau yang berbeda. Nah, kemudian sama halnya dengan seorang guru dan murid. Begitu. Seorang murid diperintahkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian guru punya kuasa untuk meluluskan atau tidak luluskan, tergantung guru. Mau diluluskan boleh, mau tidak diluluskan juga tidak boleh. Jadi bagi guru sangat wenang untuk meluluskan boleh, mau tidak luluskan juga boleh. Nah, itu dua sudut. Hanya kemudian guru itu ingin agar kelulusannya itu prestasi. Karena itu dibuatlah hukum dan peraturan oleh guru tadi agar siapa di antara mereka yang lulus, yang mendapatkan nilai 100, maka dia lulus. Dan siapa yang di antara mereka yang mendapatkan nilai di bawah itu, mungkin tidak lulus, misal begitu. Nah, sehingga kemudian dengan adanya itu, maka si murid diminta untuk bersungguh-sungguh belajar, sehingga guru bertetap hati untuk meluluskannya. Sama halnya dengan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Allah, bebas saja mau memberikan kebahagiaan atau kecelakaan. Bagi Allah sungguh tidak ada batasan, tidak ada yang membatasi kehendaknya. Namun tentu saja dalam hal ini apa yang Allah berikan kebaikan, Allah ingin itu adalah sebuah prestasi. Gitu. Allah ingin itu sebuah prestasi. Karena itu diperintahkanlah hambanya untuk berbuat kebaikan. Sehingga Allah bertetap hati untuk menetapkan takdirnya dalam kebaikan. Kemudian kalau kemudian si hamba tadi abai untuk membuat kebaikan, maka Allah bertetap hati untuk memberikan kecelakaan baginya. Sehingga ayat yang lain mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi siapa orang yang menerabas jalan, membuka jalan kepada sebuah kesuksesan, sebuah kelapangan, maka Allah lapangkan dia. Dan siapa orang yang menerabas jalan menuju
kecelakaan, ya Allah celakakan dia. Kan begitu. Nah, jadi hubungannya begitu. Jadi jangan, kalau dipilah begitu. Kalau dipilah, manusia memang harus berbuat, Allah yang punya yang menentukan. Tetapi tentu saja Allah menentukan itu ingin menentukan baik, ingin karena prestasi. Begitu. Seperti halnya guru yang ingin memberikan nilai A, memberikan nilai 10 karena prestasi. Nah, itu. Makanya ada kehendak Allah dalam Al-Qur'an, sebuah perintah kebaikan, ya. Itu dalam rangka supaya kita berprestasi. Begitu, hadirin sekalian, demikian Bu Tati. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya kepada Teh Diah Ayu. Silahkan. Halo, Teh Diah Ayu. Ya, barangkali kendala jaringan. Kepada Ibu Mutmut, boleh. Siapa tadi? Ada. Oh, Diah dulu, boleh. Teh Diah dulu. Oh, ini Bapak sepertinya kendala jaringan. Beliau ini mengirimkan via kolom chat Zoom. Izin bertanya Bapak, kata Diah Ayu. Baru-baru ini saya mendengar tentang pernikahan syubhat. Nah, bagaimana hukum anak yang dari pernikahan syubhat tersebut? Ya, sudah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kan bagus di pertanyaan dari Teh Diah Ayu, ya. Jadi kalau pernikahan syubhat, nanti ditelaah kesubhatannya di mana, gitu, ya. Nah, tetapi secara umum tentu saja kalau wasilahnya syubhat, hasilnya akan syubhat, gitu. Kalau wasilahnya halal, hasilnya halal. Wasilahnya haram, tentu haram juga hasilnya. Ya, begitu. Sekalipun baik tujuannya. Misal begini, tujuannya kan pernikahan, sesuatu yang baik. Tujuannya membangun masjid, sesuatu yang baik. Tetapi kalau membangun masjid itu dari hasil merampok, dari hasil mencuri, ya, atau dari perkara yang subhat lainnya, dari perkara yang haram lainnya, maka hasilnya tidak akan maksimal. Begitu. Sekalipun tujuannya bagus, membangun masjid. Halnya sama dengan kita tujuannya supaya berprestasi. Kita ujian ini berprestasi supaya nilainya bagus. Tetapi hasil tidak bagus, ya nanti hasilnya tidak bagus juga. Walaupun mungkin tercapai, membangun masjidnya tercapai, nilai A-nya tercapai, begitu ya. Nikahnya tercapai, tetapi sungguh kemanfaatan dan berkah dari nikah tadi, kemanfaatan dan berkah dari nilai A tadi dan lain sebagainya itu tidak optimal, begitu. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, keberkahan dalam hal ini berkah itu terjemahnya optimalisasi kebaikan, gitu ya, optimalisasi kemanfaatan. Di optimalisasi manfaat itu akan tercapai apabila wasilahnya bagus. Nah, nggak ada masalah nilai kita ini C, asal memang hasil karya kita sendiri, maka sungguh yang C ini optimal kemanfaatannya daripada yang A, hasil daripada curang ujiannya, misal begitu. Nah, banyak contoh-contoh ya, masjid-masjid yang dibangun. Hasilnya masjid begitu banyak dibangun, tapi karena wasilahnya tadi begitu, maka begitulah
keadaannya masjid itu tidak berkembang dengan baik, ya. Bahkan di zaman Nabi itu harus dirubuhkan, ya. Nah, demikian juga pernikahan. Pernikahan itu sesuatu yang bagus, sangat bahkan Rasulullah mengatakan pernikahan itu separuhnya menyempurnakan agama seseorang, ya. Nah, tetapi kalau kemudian dengan perkara yang subhat dicapainya, tentu kemanfaatan itu tidak akan sampai. Begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, hanya masalahnya yang subhat itu kan layak lamuha kafirun minan. Jadi kadang kalau kita lengah itu kita tidak paham bahwa perkara itu sesuatu yang subhat. Gitu. Nah, hanya orang yang waro yang apik saja bisa melihat hal itu sebagai sesuatu yang subhat tadi. Hanya tiga kriteria inilah, ya, tiga kriteria ini yang bisa memberikan identifikasi apakah kita ini jatuh kepada perkara yang subhat karena sangat akhfa, sangat tersembunyi perkara yang subhat itu. Hanya tiga kriteria inilah yang bisa sedikit banyak mengidentifikasi apakah kita ini terjerumus kepada perkara yang subhat atau tidak. Pertama, terkait keraguan. Nah, ya. Yang kedua, terkait dengan niat. Nah, jika misal Allah sudah menetapkan bahwa kita akan nikah, tapi tiba-tiba ragu apakah dengan nikah itu menyelesaikan masalah, ya tidak. Padahal pernikahan sudah diambang pintu, misal begitu. Nah, tapi kita ragu. Nah, ketika kita ragu, tapi artinya kita sudah mulai terjerumus kepada bibir kesubhatan, ya, gitu. Maka hati-hati, gitu ya. Atau kemudian terkait dengan niat, aduh, nikah ini niatnya sebenarnya hanya ingin hanya ingin mengejar itu saja, begitu mengejar halalnya saja, gitu ya. Nah, begitu. Atau yang tadi terkait dengan dangkalnya pemahaman Islam tadi. Nah, jadi kalau mau nikah, sempurnakan dulu ilmunya. Maksudnya cari ilmunya dulu supaya kita jadi yakin bahwa pernikahan itu sesuatu yang betul-betul nikahnya. Walaupun kemudian pada prakteknya antara nikah dengan ilmu itu simultan saja. Tidak perlu ilmunya dulu dipahami kemudian nikah. Perlu. Pada prakteknya simultan saja, seiring saja. Kalau mau nikah, sambil nikah, coba cari ilmunya. Ya, gitu. Nah, jadi kembali pada pertanyaan dari Teh Dia tadi, itu melalui hukum pertikahan, ya, maka sah pernikahannya. Namun optimalisasi kemanfaatan nikah untuk dirinya mungkin tidak akan dapat dicapai, begitu. Sepanjang pernikahannya melalui jalur yang sudah ditetapkan, begitu, oleh Allah dan Rasulnya. Nah, begitu, Teh Dia. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, mohon izin. Silahkan kepada Ibu Mutmut, boleh di-unmute. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya pada saya. Terima kasih juga Bapak yang telah memberikan materinya yang subhanallah sekali. Di masyarakat memang ini sangat diperlukan ya Pak ya. Pertanyaannya adalah, Bapak kenal ada yang namanya Bang Emok? Nah, di kampung Bang Emok ya. Nah, sekarang ini lagi menjamur ya Pak ya. Apakah Bang Emok itu sebetulnya membantu apa riba gitu loh Pak ya. Dan kebanyakannya juga justru para guru yang jadi mengkonsumsi Bang Emok itu. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Langsung aja ya, Irfan. Baik, ini pertanyaan dari Bu Mutmut. Alhamdulillah sangat membantu kita untuk menjelaskan
untuk membahas dengan bahasan yang lebih jauh lagi. Hadirin jamaah yang Allah muliakan. Nah, jadi dilematis memang, dilematis ya. Di satu sisi tentu saja itu riba, ya, bank emok itu riba. Tapi di sisi lain kita butuh, gitu ya. Nah, di sisi lain juga ada bank-bank yang menamakan dirinya bank syariah, juga sepertinya nggak ada bedanya dengan riba tadi, gitu ya, nggak ada bedanya dengan riba tadi. Ini dilematisnya begitu, ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang kita ini kalau kita pinjam uang pada suatu lembaga, entah itu bank emok, entah bank konvensional, juga bank syariah, pasti ada dalam tanda petik ada ribanya, gitu. Dalam tanda petik ada ribanya, ada lebihnya, gitu. Hanya mungkin bedanya kalau bank emok itu ditentukan ribanya oleh pemiliknya, ya, dan apalagi rentenir yang perorangan tadi. Dan kemudian kalau bank konvensional ditentukan aturan mainnya oleh bank tadi, dan bank syariah demikian juga ditentukan oleh bank syariah juga, begitu. Walaupun sesungguhnya aturannya dalam Islam sudah jelas, gitu ya. Nah, tetapi karena tuntutan keterbatasan sistem yang mewadahi di negara kita, akibatnya bank syariah pun juga tidak bisa murni tingkat syariahnya, begitu kan? Nah, kalau kita melihat dari sisi lain, di zaman Rasulullah itu kan ini futuristiknya hukum Islam, ya. Jadi hukum Islam itu lahir pada kira-kira abad ke-7 Masehi, tapi menjangkau sampai sekarang, begitu kan? Nah, jadi hadirin sekalian, di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kalau pinjam uang itu selalu berinfak. Nah, selalu berinfak. Kenapa Rasul berinfak? Ya, pertama, Rasulullah tidak mau zolim kepada si pemilik harta. Sebab harta itu kan berubah nilainya, merosot nilainya. Kalau hari ini, misal kita punya uang yang kita pinjam itu misal 10 rupiah. 10 rupiah. Nah, 10 rupiah itu harus dikembalikan 3 tahun ke depan, misal. Tetapi tentu saja 3 tahun ke depan itu harganya itu merosot. Nilai 10 rupiah itu merosot. Jadi kalau kemudian dicicil 10 rupiah saja tanpa kita berinfak, kita dolim kepada pemilik harta tadi. Dia tidak bisa membelanjakan ketika yang 10 rupiah itu kembali dalam 3 tahun ke depan tadi, itu harta yang dimilikinya tadi sudah merosot nilainya, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa dari hartanya tadi. Jangankan meminjamkan lagi kepada kita, dia sendiri tidak bisa berusaha. Ya, nah itu hadirin sekalian, itu problematikanya. Nah, kalau uang itu tidak dikembalikan dengan berlebih, gitu. Nah, tetapi persoalannya sistem yang mengcover perputaran uang tadi kapitalistik, begitu. Itu jadi persoalan buat kita. Jadi di satu sisi kita tidak mau dolim, masa uang 10 rupiah yang kemudian nilainya akan sekian 3 tahun mendatang, itu kita kembalikan 10 rupiah, itu dolim. Nah, karena itu kita tidak mau dolim. Nah, tetapi Rasulullah berinfak. Nah, ini kalimat ini yang harus kita lakukan, begitu. Nah, tetapi tentu saja untuk berinfak, nah orang sekarang kalau diserahkan kepada orang, ya silakan saudara pinjamkan uang 10 rupiah. Nah, mau infak boleh, mau tidak boleh, itu ya mau boleh tidak infak, gitu ya. Orang sekarang kan begitu, mau boleh tidak infak, nah gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada sistem yang mengcover infak tadi. Nah, oleh karena itu
hal yang paling bagus adalah kita memiliki lembaga keuangan sendiri. Tuh, Bu Mut ya, kita, nah termasuk nih, semua kita ini harus mampu memiliki walaupun mungkin tidak formal ya, tetapi kesepakatan bersama saja membangun sebuah lembaga keuangan yang mandiri, yang dengannya kita bisa mengatur sendiri tentang infak itu, khusus untuk pinjam, simpan pinjam adalah infaknya. Jadi dibuatkan kesepakatan untuk kalau meminjam ada infaknya. Nah, hanya infaknya tentu saja jangan ditentukan, tapi silakan berinfak. Dibuat kesepakatan infak, begitu ya, begitu. Nah, infak itu tentu saja dengan mengukur harga uang di depan hari nanti, gitu ya. Silahkan disepakati begitu ya, dibicarakan. Karena nanti misal saudara mau mengembalikan uang ini dalam berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, coba dirundingkan antara kita yang minjam dengan lembaga yang mau meminjamkan itu. 10 tahun ke depan itu kira-kira harganya berapa? Nilainya berapa? Rp10 itu. Nah, sehingga kemudian disepakati infaknya berapa. Begitu. Nah, itu yang bagus. Mut ya. Jadi sudah. Nah, dalam ayat tadi kan kalau kita kembali, nah di sini, nah ini ya. Nah, ini ya. Kita nih Allah mengharamkan riba, tapi faman ja'ahu mau'izatu. Seandainya sudah datang nasihat tentang haramnya riba tadi, ya, fantaha, lantas dia berhenti, falahu masalah, sudahlah yang sudah, nggak perlu diungkit-ungkit lagi, ya, tinggal tobat saja. Nah, kemudian bangun sebuah hal yang baru, dan insya Allah akan memberikan solusi dari semua itu. Begitu. Itu Bu Mut. Alhamdulillah. Silakan Irfan. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ibu Mut mungkin sudah terjawab ya atas pertanyaannya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan kita semua dapat tercerahkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena waktu telah melebihi, mohon izin Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelum ke penutupan, barangkali ada kesimpulan dari Bapak Dr. Elan sekaligus doa penutup. Mohon dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Irfan. Hadirin Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu guru, kemudian juga sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai. Alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun ini kita mengulang materinya, anggaplah intermezzo, karena bab tentang darah itu karena ada beberapa keterbatasan sehingga tidak tersampaikan, tidak selesai materinya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bicara tentang bab hukum tentang darah tadi. Nah, dalamnya ada darah wanita dan lain sebagainya, itu akan kita bahas. Nah, hari ini kita bicara tentang halal dan haram. Jadi hukum dalam Islam itu di garis besarnya lah halal, haram, dan syubhat. Nah, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Nah, kemudian yang syubhat ini yang kemudian sangat tidak jelas terkait dengan keapikan kita. Karena optimalisasi kemanfaatan itu ada pada tumpuan itu. Apakah ada pada yang halal atau ada pada yang haram, atau mungkin pada perkara yang tersembunyi tadi. Jadi berkah itu terjemahannya adalah optimalisasi manfaat. Optimalisasi manfaat, gitu. Nah, oleh karena itu, hadirin jamaah yang Allah muliakan, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, menguatkan
iktikad kita untuk bertumpu di atas apa yang Allah ridhoi, dan Allah cintai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna rahman wasi'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Pak ditutup. Ya baik, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Elan Sumarna yang telah memaparkan materinya pada kajian sore hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian sore hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang punya pertanyaan tetapi belum tersampaikan, boleh disampaikan di kesempatan berikutnya insya Allah. Ya, mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Recording Ya, stop. terus Bapak ya. Amin. Ya. Terima kasih juga teman-teman ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.